semuanya, perkenalkan di sini saya Aurea Jiska Anggraini dari Departemen Standar akan menjelaskan tutorial video menggunakan sistem akuntansi yang nantinya akan digunakan oleh BEM KM UGM, MPM KM UGM, dan serta UMATI. Nah, sebelum kita belajar mengentry jurnal sampai menghasilkan laporan keuangannya, kita akan mengenal akun-akun apa saja yang nanti akan digunakan. Yang pertama itu ada aset. Aset itu terbagi menjadi dua, ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar di muka, dan juga persediaan. Nah, untuk aset tetap sendiri itu ada aset tetap neto. Aset tetap neto merupakan aset tetap yang sudah dikurangkan dengan penyusutannya. Nah, untuk akun selanjutnya itu ada liabilitas. Liabilitas terdiri dari utang operasi dan pendapatan diterima di muka. Lalu selanjutnya ada aset neto. Kenapa kita menggunakan aset neto dan bukan ekuitas? Karena BEM KM UGM, MPM KM UGM, dan juga UMATI merupakan lembaga atau organisasi yang tidak mencari laba. Makanya kita menggunakan akun aset neto. Nah, aset neto ini terbagi menjadi dua, yaitu ada aset neto terikat dan aset neto tidak terikat. Aset neto terikat merupakan sumber dana yang penggunaannya terbatas oleh sang pemberi sumber daya. Nah, kalau aset neto tidak terikat, itu sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi oleh sang pengguna sumber daya. Nah, selanjutnya itu ada akun pendapatan. Di pendapatan ini juga terbagi menjadi dua, ada pendapatan terikat dan pendapatan tidak terikat. Untuk pendapatan terikat, itu terdiri dari pendapatan ditmawa dan pendapatan sponsor. Untuk pendapatan tidak terikat, itu terdiri dari pendapatan kas pengurus dan staf, pendapatan hibah, dan pendapatan lain-lain. Selanjutnya ada akun biaya. Biaya ini juga terbagi menjadi dua, yaitu biaya terikat dan juga biaya tidak terikat. Semua biaya termasuk biaya terikat, kecuali biaya lain-lain. Oke, setelah sudah mengenal akun-akun yang akan digunakan nantinya, kita akan masuk ke contoh transaksinya. Nah, di sini contoh transaksi yang pertama itu ada pada tanggal 7 Mei 2025 diterima uang untuk pemesanan Korsa BEM KM UGM yang akan diberikan kepada anggota BEM KM UGM pada bulan Agustus 2025 sebesar 10 juta. Nah, nanti di debit ada kas dan setara kas, dan di kreditnya ada pendapatan diterima di muka. Nah, kita langsung saja mengentri contoh transaksi ini ke jurnal umum. Sebelumnya, di jurnal umum itu terdiri dari kolom apa aja sih? Itu ada tanggal, keterangan, pos akun, nama akun, ref, dan sisi debit dan kreditnya. Nah, teman-teman, untuk pos akun ini, teman-teman jangan menghapus atau mengubahnya, karena pos akun ini sudah sesuai dengan COA yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Oke, langsung saja kita mengentri transaksi yang pertama. Itu pada tanggal 7 Mei diterima uang untuk pemesanan Korsa BEM KM UGM yang akan diberikan kepada anggota BEM KM UGM pada bulan Agustus 2025 sebesar 10 juta. Nah, di sini berarti di debitnya ada kas dan setara kas, lalu di kreditnya ada pendapatan diterima di muka. Sebesar 10 juta. Oke, kita langsung next ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 13 Mei, diterima uang kas dari anggota MPM KM UGM dengan total sebesar 1.750.000. Nah, di sini di sisi debitnya ada kas dan setara kas karena kita menerima uang. Lalu di kreditnya ada pendapatan kas pengurus dan staf sebesar 1.750.000. Oke, next ke transaksi yang ketiga.
Pada tanggal 16 Mei, diberi peralatan berupa mikrofon untuk penunjang pengambilan video sebesar 113.000. Nah, di sini di debitnya ada aset tetap neto dan di kreditnya ada kas dan setara kas sebesar 113.000. Oke, transaksi yang ketiga sudah, kita next ke transaksi yang keempat. Pada 20 Mei, diterima dana dari Ditmawa sebesar 15 juta. Nah, di sini di debit ada kas dan setara kas, dan di kredit ada pendapatan Ditmawa sebesar 15 juta. Oke, untuk transaksi yang keempat sudah, kita lanjut ke transaksi yang kelima atau transaksi yang terakhir. Nah, di transaksi yang terakhir ini, pada tanggal 21 Mei, membayar biaya langganan Canva Premium untuk keperluan mengedit sebesar 100.000. Nah, ini di sisi debitnya ada biaya lain-lain, lalu di kredit ada kas dan setara kas, karena kita mengeluarkan uang untuk membayar biaya langganan Canva sebesar 100.000. Nah, oke, kita sudah mengentri semua transaksi dari contoh transaksi tadi. Nah, teman-teman perlu diingat, di sini kita akan menuliskan dua kali karena merupakan double entry. Oke, setelah jurnal umum sudah, kita lanjut ke buku besar. Nah, teman-teman, nanti jika kita sudah mengentri ke jurnal umum, itu sudah akan otomatis terisi sampai ke laporan keuangannya. Nah, di dalam buku besar ini, ada apa aja sih? Nah, di buku besar ini ada kode akun, nama akun, kolom tanggal, kolom keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Dan di sini kita akan mengerti saldo awal, dan saldo akhirnya. Nah, untuk di kanan atas ini ada pilihan akun-akun. Nah, jadi teman-teman di sini teman-teman bisa memilih akun-akun yang akan teman-teman cek atau yang akan teman-teman perlukan. Misalnya di sini akan memilih kas dan setara kas. Nah, di akun kas dan setara kas ini akan terlihat transaksi apa saja yang menggunakan kas dan setara kas. Seperti contohnya pada tanggal 7 Mei itu diterima uang pemesanan Korsa dan di debitnya ada 10 juta. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat saldo awal dari kas dan setara kas ini dan saldo akhirnya sebesar 26.537.100. Nah, teman-teman juga bisa memilih akun-akun yang lain, misalnya pendapatan diterima di muka. Nah, transaksi apa saja yang menggunakan akun pendapatan diterima di muka, dan di sini contohnya ada tanggal 7 Mei diterima uang pemesanan Korsa BMKM UGM, itu ada di sisi kredit sebesar 10 juta, dan saldo akhirnya sebesar 10 juta. Nah, untuk buku besarnya itu saja teman-teman, jika sudah kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini, sejauh ini BMKM UGM, MPMKM UGM, dan juga Umati tidak ada penyesuaian. Maka jurnal penyesuaian ini dikosongkan saja. Oke, kita akan lanjut ke neraca lajur. Nah, di bagian neraca lajur ini ada apa aja sih kolomnya? Yang pertama itu ada nomor akun, ada nama akun, ada neraca saldo, ada penyesuaian, ada neraca saldo setelah penyesuaian, ada laporan aktivitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, untuk nomor akun dan nama akun ini sudah otomatis terisi dan sudah sesuai dengan COA yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, untuk saldo-saldo yang ada di buku besar itu sudah otomatis akan terisi di dalam neraca saldo. Seperti yang ada di kolom neraca saldo ini, kas dan setara kas di debit sebesar 26.537, aset tetap neto di debit sebesar 113.000,
pendapatan diterima di muka di kredit sebesar 10 juta dan menghasilkan neraca saldo di sisi debitnya sebesar 26.750 dan sisi kreditnya 26.750. Nah, karena penyesuaiannya tidak ada, maka penyesuaiannya itu nol. Nah, ini juga sudah otomatis terisi di neraca saldo setelah penyesuaiannya, itu juga di sisi debitnya menghasilkan total jumlah 26.750 dan di kreditnya sebesar 26.750. Nah, selanjutnya itu adalah laporan aktivitas. Nah, di laporan aktivitas ini terdiri dari pendapatan dan biaya saja, teman-teman. Nah, di sini di sisi debitnya itu ada total jumlahnya sebesar 100.000 dan di kreditnya sebesar 16.750. Nah, untuk selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan. Nah, untuk laporan posisi keuangan ini terdiri dari kas dan setara kas, aset tetap neto, dan pendapatan diterima di muka. Nah, untuk jumlah sisi debit laporan posisi keuangan ini sebesar 26.650 dan sisi kreditnya sejumlah 10 juta. Nah, teman-teman harus tahu ini yang berwarna hijau, ini harus sudah sama. Kalau yang berwarna hijau ini sudah sama, itu menandakan teman-teman sudah benar atau sudah balance dalam mengentry jurnal dan nominalnya. Oke, untuk neraca lajurnya sudah, kita lanjut ke laporan aktivitas. Kenapa kita menggunakan laporan aktivitas atau kita biasa mengenal dengan laporan laba rugi? Nah, mengingat lagi, karena organisasi BEM-KM UGM, MPM-KM UGM, dan juga UMATI itu merupakan organisasi atau lembaga yang tidak mencari laba. Dan makanya kita menggunakan laporan aktivitas, bukan laporan laba rugi. Nah, di laporan aktivitas ini terdiri dari pendapatan dan biaya. Pendapatan itu ada pendapatan kas pengurus dan staf, pendapatan ditmawa, pendapatan sponsor, pendapatan hibah, dan pendapatan lain-lain. Di sini diketahui jumlah pendapatannya sebesar 16.750. Nah, di biayanya itu ada biaya honorarium, biaya merchandise, biaya konsumsi, biaya transportasi, biaya bahan dan peralatan, biaya lain-lain. Dan di sini bisa dilihat jumlah biayanya sebesar 100.000. Nah, surplus atau defisit tahun berjalan ini didapatkan dari jumlah pendapatan dikurangkan dengan jumlah biaya. Selanjutnya adalah neraca laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini biasa kita sebut dengan neraca. Nah, di sini itu terdapat aset, liabilitas, dan aset neto. Di sini teman-teman bisa lihat kas dan setara kas sebesar 26.537, aset tetap netonya 113, dan maka dihasilkan total aset sebesar 26.650. Untuk liabilitasnya itu ada pendapatan diterima di muka, itu sebesar 10 juta, maka didapat total liabilitas sebesar 10 juta. Lalu untuk aset neto terikatnya itu sejumlah 15 juta, lalu aset neto tidak terikatnya sejumlah 1.650, maka dihasilkan total aset netonya 16.650.000 dan dihasilkan total liabilitas dan aset netonya itu 26.650.000. Dan selanjutnya itu ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini kita akan menutup akun-akun nominal. Akun nominal itu ada apa aja sih? Itu menutup akun pendapatan, menutup akun biaya, dan menutup ikhtisar laba rugi. Nah, di sini yang menutup akun pendapatan itu ada pendapatan kas pengurus dan staf, dan pendapatan di Temawa. Lalu di kreditnya ada ikhtisar laba rugi terikatnya, sebesar 15 juta dan ikhtisar laba rugi tidak terikatnya sebesar 1.750. Lalu untuk menutup akun biayanya itu di sisi debitnya ada ikhtisar laba rugi terikat dan ikhtisar laba rugi tidak terikat dan di sisi kreditnya itu ada biaya
Biaya salah satunya yang diketahui adalah biaya lain-lain sejumlah 100.000. Nah, untuk menutup ikhtisar laba rugi, di debitnya ada ikhtisar laba rugi terikat sebesar 15 juta, lalu ikhtisar laba rugi tidak terikat sejumlah 1.650.000. Dan di kreditnya ada aset neto terikat sejumlah 15 juta dan aset neto tidak terikatnya sejumlah 1.650.000. Nah, itu untuk jurnal penutupnya. Lalu, setelah kita menutup akun-akun nominal di neraca saldo akhir ini, hanya tersisa akun-akun real, yaitu ada kas dan setara kas, piutang, biaya dibayar di muka persediaan, aset neto, utang operasi, pendapatan diterima di muka, aset neto terikat, dan aset neto tidak terikat. Di sini diketahui kas dan setarakan saldo akhirnya yaitu 26.537, lalu aset tetap netonya saldo akhirnya sebesar 113.000, pendapatan diterima di muka saldo akhirnya 10 juta, aset neto tidak terikat sebesar 1.650 dan aset neto terikatnya sejumlah 15 juta. Nah, mungkin sekian pemaparan tutorial sistem akuntansi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih.